di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah berjuang. Habib yang benar, yang asli, tidak membangga-banggakan dirinya supaya status sosialnya merasa tinggi. Jauh. Habib yang benar itu tawadhu, tidak menonjolkan duriah, merasa sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kemuliaan seseorang dengan ilmu, amal, dan akhlaknya, itu Habib yang berilmu, Habib yang soleh, Habib yang berakhlakul karimah. Tapi kalau Habib palsu, dia menggembor-gemborkan dirinya sebagai keturunan Nabi, darah Nabi ada di diriku. Itu tanda-tanda Habib palsu itu begitu. Pingin dapat penghormatan, pingin ditaati, pingin jadikan majikan oleh orang lain, menonjolkan itu. Tapi sepi ilmunya, sepi amalnya, kosong akhlakul karimahnya. Itu penjelasan. Ya, ada Habib yang benar, ada Habib yang kurang ajar gitu. Ya banyak orang ngaku Habib asal hidungnya mancung aja. Bisa jadi itu orang Irak, bisa jadi itu orang Maroko kan gitu. Ngaku ke Indonesia Habib, percaya aja gitu. Tapi kelakuannya kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik teman-teman, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Kiai Fatuhur Rahman. Beliau merupakan mursyid Tariqat Idrisiyah, di mana dalam video tersebut beliau menjelaskan tentang ulama yang asli dan ulama yang palsu, dan menjelaskan tentang Habib yang asli dan mana Habib yang palsu. Jadi seperti itu ya. Beliau itu bukan membenci tapi menjelaskan. Ingat, garis bawahi. Di mana dalam video tersebut beliau mengatakan bahwasanya kalau ulama yang asli itu menyampaikan ayat-ayat Allah itu dengan hati yang bersih. Begitu juga dengan Habib yang asli. Beliau mengatakan bahwasanya kalau Habib yang asli yang benar itu tidak membanggakan dirinya, tidak menonjolkan bahwa dirinya itu sebagai keturunan Nabi, bahwa dirinya itu sebagai zuriyah Nabi, dan lain sebagainya. Pokoknya di situ ada beberapa hal yang dibahas oleh Kiai Fatuhur Rahman dalam video tersebut. Beliau juga mengatakan bahwasanya kemuliaan seseorang itu lihat dari keilmuan, akhlaknya, perilakunya, dan lain sebagainya. Baik, seperti apa videonya kita tonton dulu sama-sama, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah berjuang. Kalau berita jadi viral, yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Syekh Akbar viral ceramahnya, benci kepada para Habib. Rame nggak? Rame gitu. Padahal isinya menjelaskan, bukan membenci. Ulama ada yang asli, ada yang palsu, betul nggak? Habib pun ada yang asli, ada yang palsu. Ulama yang asli menyampaikan ayat-ayat Allah dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Habib yang benar, yang asli, tidak membangga-banggakan dirinya supaya status sosialnya merasa tinggi. Jauh. Habib yang benar itu tawadhu, tidak menonjolkan duriah, merasa sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kemuliaan seseorang dengan ilmu, amal, dan akhlaknya. Ada Habib Abdullah, pengarang Rotib atau Rotib Al-Haddad. Beliau seorang Habib, seorang zuriyah keturunan Rasulullah SAW. Bapak kemarin ke Singapura, jarah ke Al-Habib Nuh yang mendakwahkan Islam di abad ke-18, 19. Itu Habib yang berilmu, Habib yang soleh,
Habib yang berakhlakul karimah. Tapi kalau Habib palsu, dia menggembor-gemborkan dirinya sebagai keturunan Nabi. Darah Nabi ada di diriku. Itu tanda-tanda Habib palsu itu begitu. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah berjuang. Pingin dapat penghormatan, pingin ditaati, pingin jadikan majikan oleh orang lain, menonjolkan itu. Tapi sepi ilmunya, sepi amalnya, kosong akhlakul karimahnya. Itu penjelasan. Ulama ada yang asli, ada yang palsu. Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya, ada ulama palsu, nipu ulama dunia. Ulama yang asli, ulama akhirat. Mursyid Thariqah Idrisiyah dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq, dari Syekh Abdul Wahab At-Taji, Syekh Ahmad ibn Idris, Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi, Syekh Muhammad Al-Mahdi, Syekh Ahmad Sarif As-Sanusi, semua adalah berketurunan Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Al-Hasani, Al-Hasani, Al-Hasani. Tapi mereka tidak menyombongkan itu, tidak mengedepankan itu. Yang ditumbuhkan adalah ilmu amal dan al-akhlakul karimah. Jadi proporsional melihat, menilai sesuatu. Tidak berlebih-lebihan, tidak fanatisme yang berlebih-lebihan. Proporsional melihat segala sesuatu. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Fatuhur Rahman dalam video tersebut. Apa yang beliau jelaskan, ya. Jadi dalam video tersebut, di awal video jelas sekali beliau mengatakan yang perlu digarisbawahi bahwasanya beliau itu menjelaskan, bukan membenci. Jadi dalam video tersebut beliau menjelaskan tentang yang mana ulama yang asli dan yang mana ulama yang palsu, yang mana Habib yang asli dan benar dan mana Habib yang palsu. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kalau ulama yang asli itu menyampaikan ayat-ayat Allah itu dengan hati yang bersih, dan begitu juga dengan Habib yang asli dan yang benar, ya. Kalau Habib yang asli itu tidak membanggakan dirinya, tidak menonjolkan dirinya bahwasanya sebagai keturunan Nabi, sebagai zuriyah baginda Nabi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang saya tangkap apa yang beliau sampaikan dalam video tersebut. Walaupun dalam video tersebut ada beberapa hal yang dibahas oleh Kiai Fatuhur Rahman dalam video tersebut, namun yang saya tangkap seperti itu. Jadi Kiai Fatuhur Rahman ini merupakan mursyid Thariqat Idrisiyah, bukan orang sembarangan, ya. Jadi beliau itu menjelaskan, bukan membenci. Perlu digarisbawahi, ya. Jadi saya suka dengan apa yang beliau sampaikan, atas kejujuran beliau, atas keilmuan beliau yang beliau curahkan. Jadi seperti itu. Bagaimana pendapat kalian? Setuju atau tidak? Benar atau salah? Sepakat atau tidak? Silahkan kalian memberikan komentar. Kemudian ini ada video juga dari Kiai Fatuhur Rahman yang menjelaskan tentang nasab. Jadi dalam video tersebut ada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang bahwasanya apakah nasab itu bisa menjadi jaminan masuk surga. Kemudian dijelaskan oleh Kiai Fatuhur Rahman dengan bijak, dengan sangat luar biasa sekali menurut saya. Oke, seperti apa videonya kita tonton dulu sama-sama. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Apakah nasab itu menjadi jaminan masuk surga gitu? Ya, dalam Quran itu sudah lengkap. Ada yang suaminya Nabi, istri dan anaknya kafir. Seperti Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang suaminya jahat, siapa namanya? Fir'aun. Istrinya solehah, siapa? Asyah. Jadi sangat lengkap sekali. Ya, dalam Islam itu sangat lengkap, dalam Quran kisahnya lengkap. Artinya, memang yang namanya darah keturunan itu tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Makanya kecintaan dalam Islam kepada keluarga jangan melanggar hukum gitu. Kita wajib mencintai keluarga kita, tapi proporsional. Bukan malah melanggar hukum. Makanya nggak ada keturunan Nabi sekalipun kalau berbuat dosa, ya, berbuat jahat, jaminan surga, nggak ada jaminan dengan keturunan itu. Nah, maka oleh sebab itu kita proporsional. Kita mencintai Nabi pasti jika kita mencintai keluarganya. Kita sudah 14 abad ini. Bagaimana menelusuri keabsahan
bahwa ini yang turun Nabi atau bukan. Ya, kita baik sangka saja urusan itu. Tapi bagus tadi Pak Kiai ini. Ya, ada Habib yang benar, ada Habib yang kurang ajar gitu. Ya banyak orang ngaku Habib asal hidungnya mancung aja. Bisa jadi itu orang Irak, bisa jadi itu orang Maroko kan gitu. Ngaku ke Indonesia Habib, percaya aja gitu. Tapi kelakuannya kurang ajar. Isi orang dipinta misalnya. Nah itu persoalan di tengah masyarakat. Saya dulu pernah pesantren, sering datangi oleh Habib palsu itu. Ya. Tiap datang minta uang, bahkan minta istri gitu, minta perempuan. Sampai itu ketika datang si yang ku Habib itu, dia bilang ke santrinya, bilang ya Pak Kiai lagi nggak ada katanya gitu. Saking pusing gitu. Nah ini masyarakat kita harus paham. Makanya keturunan pengakuan mah gampang aja. Yang harus kita buktikan kalau benar keturunan Nabi, takwanya paling tinggi, akhlaknya paling mulia, paling soleh, itu baru keturunan Nabi. Maka dalam kisah Nabi itu ada yang bukan nasab Nabi tapi disebut ahli Nabi. Siapa? Ayo siapa? Salman Al-Farisi, orang Persia, bukan turunan dari Nabi tapi disebut ahli keluarga Nabi. Jadi Nabi memandangnya apa? Ketakwaan, kesolehan, akhlak, itu parameter sampai diaku sebagai ahli keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukurannya bukan keturunan, apalagi sudah 14 abad yang lalu. Dan semua kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Alhamdulillah. Tapi yang harus kita pembuktian kemuliaan itu adalah ketakwaan kita. Siapapun kita. Cukup ya, kalian sudah melihat, menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Fathur Rahman dalam video tersebut. Jadi dalam video tersebut ada seseorang yang bertanya kepada beliau, apakah nasab itu bisa menjamin masuk surga? Apakah nasab itu bisa jaminan masuk surga? Kemudian dijelaskan oleh Kiai Fathur Rahman dalam video tersebut. Dan di situ banyak hal yang dibahas oleh Kiai Fathur Rahman, termasuk beliau menceritakan tentang pengalaman gurunya yang dulu itu didatangi oleh Habib palsu. Ya, ketika Habib palsu itu datang, kata beliau itu minta uang, minta perempuan dan lain sebagainya. Sering datangi oleh Habib palsu itu. Ya. Tiap datang minta uang, bahkan minta istri gitu, minta perempuan. Sampai itu ketika datang si yang ku Habib itu, dia bilang ke santrinya, bilang ya Pak Kiai lagi nggak ada katanya gitu. Baiklah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.